Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan pemrograman web sebelumnya, kita sudah coba integrasikan template adminnya. Salah satu template admin yang kita gunakan adalah arsitek UI-nya. Sebenarnya kita bisa gunakan berbagai macam template admin ya, baik itu yang berbayar ataupun yang gratis. Konsepnya sama, bagaimana cara integrasikannya juga sama, hanya saja file-filenya yang berbeda yang akan kita gunakan, serta div class, nama div class-nya itu yang akan berbeda-beda juga. Tapi yang kita contohkan ini hanyalah yang arsitek UI dulu. Kalau yang mau coba yang lain juga tidak masalah. Sebenarnya sama saja cara menggunakannya. Nah, sekarang kita lanjut lagi ke pembuatan template kita ini. Nah, sekarang kita akan coba mengganti nih tulisan ubah data ini menjadi sebuah icon. Icon untuk ubah, icon untuk hapus. Nah, di arsitek UI ini sebenarnya juga sudah ada ikonnya ya. Icon yang bisa kita pakai, font awesome-nya juga sudah bisa kita gunakan. Hanya saja kita coba pakai font awesome yang terbaru nih. Jadi kita download di situs resminya. Sini fontawesome.com ini. Terus kita klik start for free. Nah, di sini kita bisa pakai CDN ya. CDN, tapi kita harus download, bukan download ya, tapi kita harus login terlebih dahulu. Atau kita bisa pakai ini order ya, bebas mau pakai ini download sendiri ya. Jadi kita download file-filenya, kita simpan di server kita sendiri. Nah, kita pakai yang ini saja. Kita klik download, dia akan mendownload ya file dari ini ya, dia tinggal klik ini download. Kita tunggu sampai downloadernya selesai. Nah, kalau sudah selesai kita coba cek. Nah, ini isinya dari yang kita download tadi. Ini dia cukup banyak ya isi di dalamnya. Nah, yang perlu kita lakukan ini tinggal kita ekstrak dan kita pastikan ke folder pustaka kita. Di ekstrak dan kita pastikan ke folder pustaka. Jadi kita buka dulu folder pustaka kita. Ini folder pustaka kita ya. Terus kita letakkan dia di sini ya, di dalam folder pustaka tersebut. Kita letakkan dia di luar saja, sini. Nah, agar tidak panjang, kita hapus dulu nih. Cukup ini saja nama folder ya. Kalau mau panjang seperti tadi juga tidak masalah. Cuman dari pemanggilan nanti di coding web kita, coding PHP kita, jadi akan panjang juga perintah yang kita panggil. Nah, kita close. Ya, kita balik lagi ke bagian coding PHP kita. Nah, kita masuk ke layout ini, kita coba cek. Nah, apa yang mesti kita tambahkan? Nah, yang mesti kita tambahkan adalah kita coba cek dulu cara penambahannya apa. Ini dia, menggunakan web font web CSS. Ini kita copy. Ini cara penggunaannya. Kita copy, terus kita letakkan dia di sini. Nah, ini tadi nama folder kita tadi adalah font awesome seperti ini. Terus karena dia ada di luar ya, di luar sekarang kan kita ada di dalam folder pustakawan nih. Sedangkan font awesome-nya ada di luar dari folder pustakawan. Maka kita harus tambahkan titik-titik seperti ini dulu. Seperti ini. Nah, kita coba jalankan, kita coba tes salah satu ya. Yang ini saja kita coba tes. Kita letakkan di mana ya? Di sini mungkin coba kita tes. Oh, tertutup ya. Kita coba tes yang di tempat lain ya. Di bagian tampil inilah. Di bagian tampil di sini. Kita coba tes. Nah, ini dia gambarnya. Gambar orangnya. Nah, apa saja pilihan jenis yang ada? Kita coba lihat. Kita lihat ke bawah dulu. Ada namanya font awesome brand, solid, regular, sama like-nya. Yang gratis itu yang bisa kita gunakan adalah yang brand sama yang solid. Sedangkan regular sama like itu mesti pakai yang berbayar. Nah, kita pakai yang brand sama solid itu sudah cukup banyak icon yang bisa kita pakai. Nah, cara pemakaiannya seperti ini dia. Icon fast apa nama user, nama ikonnya adalah sini kita pakai file user tadi berarti yang muncul adalah gambar orang nih. Nah, sekarang kita akan lihat apa saja icon yang bisa kita gunakan.
Nah, kalau var tadi kan ada ini ya, ada brand, solid, regular, like. Berarti kalau dia var seperti ini, fast ya, berarti ini solid. Kalau var reguler, kalau val itu like, kalau fab nih ya, fab B belakangnya tuh brand. Nah, tapi yang bisa kita pakai kan hanyalah yang solid sama yang brand. Sedangkan yang reguler sama like itu tidak bisa kita gunakan karena dia harus berbayar. Kalau mau versi yang berbayar juga tidak masalah. Baru bisa kita pakai yang versi reguler sama versi yang lainnya. Sekarang kita pakai yang versi yang bukan berbayar, versi yang gratisnya dulu. Yang solid sama yang brand. Nah, apa saja ikon-ikon yang bisa kita gunakan? Tinggal kita klik di menu icon ini. Mana dia? Kita back dulu. Kita masuk ke menu icon ya. Ini dokumen, ini icon. Agak lambat. Kita cek icon. Ini dia. Ada masalah linknya. Mana font iconnya? Ini ya, coba kita tes explore icon. Ini versi 6 yang muncul jadi. Kita coba cek lagi. Font awesome-nya ini oh ya, ini versi 6 tadi ya terpilih ya. Kita coba cek free icon ini. Ini versi 6. Nah, ini dia. Tinggal klik, kalau tidak bisa klik kanan saja di sini terus pilih new tab ya. Kalau mungkin dia lama ya, lambat loadingnya tadi. Koneksinya mungkin nih. Jadi bisa diklik tadi ya, menu yang tadi. Menu yang ini, free icon ini. Nah, banyak sekali ikonnya. Ada berapa nih? 16.000 ya. Kalau yang pro lebih banyak lagi, 7.000 lebih. Nah, di sini berarti kita filter ya. Berarti yang kita pakai yang solid sama yang brand ya. Tapi solid juga tidak masalah. Nah, ini dia. Terus kita cari apa yang ingin kita cari. Banyak sekali bisa kita cari. Di sini kita cari yang edit ya. Coba kita tulis edit di sini. Edit. Nah, ini dia font yang bisa kita pakai. Terserah mau pakai yang mana. Ini gratis semua ya. Kita coba pakai yang mana ya? Yang ini saja. Kita klik ini. Kita pakai. Kita ganti mana dia tadi di sini. Kita coba jalankan. Nah, ini dia. Seperti itu. Terus kita akan letakkan dia di sini ya. Nah, kita letakkan dia di situ, berarti ini kita copy. Ini kita hapus saja tulisannya. Hapus. Kita letakkan, kita ganti nih tulisan ubah data ini. Jadi icon. Dia kutip 1 ya. Seperti ini. Kita coba cek. Nah, ini dia. Ini untuk ubah. Ini untuk yang hapus. Nah, yang hapus lagi ya. Yang hapus berarti kita cari, coba delete. Nah, ini dia. Kita mau pakai yang mana? Kita coba pakai yang trust ini ya. Kita copy ini. Kita letakkan di sini. Tadi trust ya. Kita coba jalankan. Nah, ini dia. Ada ubah sama hapusnya. Kalau kita klik ubah, ini menu ubah yang muncul. Kalau hapus berarti kehapus. Nah, ini untuk tambah datanya kita letakkan di sini ya. Ini. Kita pindahkan ke atas. Untuk yang hapusnya kita letakkan di, kalau kita coba jadikan kelas PTN, coba kita tes dulu ya.
PTN primary misalnya. Coba tes muncul button atau tidak. Oh, tidak muncul ya. Ini kita hilangkan dulu saja. Terus kita coba di bagian tambah data kita. Tadi tambah datanya ada di sini ya. Kita letakkan di bagian atas ini saja. Boleh, atau di sini juga boleh di bagian ini aja boleh ya. Asal example tooltip ini saja. Mana dia tadi example tooltip? Nah, di sini ya. Kita letakkan dia di sini. Tapi kita buat ikonnya adalah coba add. Ada beberapa pilihan add ya. Kita bisa pakai, mungkin yang pakai yang ini saja dulu. Nanti untuk mencobanya silahkan bebas mau pakai yang mana. Nah, ini dia ikonnya. Nah, example tooltipnya kita ganti jadi tambah data. Tambah data seperti ini. Kita coba jalankan. Ini untuk tambah data kita. Klik. Oh, kliknya masih belum ya. Kliknya berarti di bagian mana tambah data kita. Oh, ini ya. Layout ya. Layout href. Nah, kita coba jalankan. Kita klik tambah data. Nah, muncul ke tambah datanya seperti itu. Nah, tooltip itu fungsinya apa? Untuk munculkan ini ya. Kalau ini kan tidak ada efek apa-apa. Kalau ini muncul ada pemberitahuan. Nah, itu fungsi dari tooltip. Jadi kita akan cobakan tes tooltip juga di sini. Ini coba di href ya. Ini untuk ubah data, kita coba jalankan dulu. Nah, tambah data, oh bukan tambah data ya, tapi ubah data. Ubah data. Di sini juga kita kasih tooltip. Ini untuk hapus data. Memberitahukan ke pengguna kita saja bahwa tombol ini ada tombol untuk ubah sama tombol untuk hapus, seperti itu. Ini tombol untuk tambah data. Nah, tambah data yang ada di sini kita hapus. Kita akan hapus tambah data yang ada di sini. Ini dia seperti ini. Nah, sekarang kita akan coba buat satu lagi menu bernama peminjaman. Nah, untuk peminjaman itu ada ini ya, ada kita coba tambahkan peminjaman seperti ini. Berarti ada kode buku, ada ID peminjaman sama tanggalnya. Kita coba tes ini dulu 3. ID pinjam, terus KD bukunya kita coba lihat varchar 5 ya. Ini varchar 5, jumlah pinjam seperti ini. Ini kita kasih auto increment. Oh, satu lagi ya. Satu lagi kita gua satu lagi dulu. Tanggal pinjamnya. Tanggal pinjam kita kasih tipenya date. Kita save. Nah, berarti kita butuh satu buah menu lagi bernama peminjaman. Ini kita tutup dulu. Kita buat menu satu lagi bernama peminjaman di bagian menu. Mana dia menu kita ya? Oh, di bawah. Nah, di sini kita letakkan satu buah menu bernama peminjaman. Menu peminjaman kita masuk ke bagian peminjaman. Berarti di konten kita juga tambahkan semua ini juga. Kita kopikan saja semua. Mulai dari ini ya, peminjaman. Berarti di sini juga ada mode peminjaman. Ini juga peminjaman. Ini kita ganti juga jadi peminjaman. Ini kita ganti jadi peminjaman. Ini juga sama. Peminjaman.
peminjaman. Banyak yang kita tambahkan ya. Peminjaman. Pinjaman juga. Ini juga sama. Peminjaman. Ini juga peminjaman. Dan terakhir ini peminjaman seperti ini. Nah, berarti kita buat satu modul lagi bernama mod peminjaman seperti ini. Isinya ya berarti ada tampil nih, kita bisa copy di sini dulu. Ya, ini isinya berarti adalah peminjaman. Ini daftar peminjaman. Nah, daftar peminjaman di sini tidak perlu harga buku, kita perlu jumlah ya. Jumlah pinjam. Terakhir itu tanggal pinjamnya. Tanggal pinjam. Nah, di sini query-nya adalah tadi peminjaman. Kita buat seperti ini dulu. Berarti yang ada KD pinjam seperti ini. KD pinjam, kita coba cek KD pinjam. Bukan KD ya, tapi ID pinjam ya. ID pinjam kita tambahkan di sini. ID pinjam berarti ini bukan KD tapi ID pinjam. Ini juga kita ganti jadi ID pinjam. Terus ada tanggal pinjam. Jumlah ya. Jumlah pinjam, dan terakhir ini adalah tanggal pinjam. Nah, yang KD buku sama nama buku bagaimana? Nanti kita akan coba. Itu kita perlu namanya join tabel ya. Ini kita pakai satu tabel dulu. Tanggal pinjam seperti ini. Berarti ini kita ganti jadi ini kita hapus dulu ya. Kode buku ada ya. Kode buku ada tadi di dalam tabel kita. Di tabel peminjaman ada kode buku. Sini kode buku, yang tidak ada itu adalah nama buku ya. Ini kita bisa tambahkan kode buku seperti ini. Kode buku, nama bukunya tidak ada, tidak ada di dalam tabel peminjaman ya. Berarti kita kosongkan dulu, nanti kita akan coba tambahkan nama bukunya. Terus di sini adalah jumlah ya, jumlah buku, dan terakhir ini adalah tanggal, bukan jumlah buku ya, tapi jumlah pinjam, dan di sini adalah tanggal pinjam. Nah, ini berarti kita ganti jadi peminjaman. Ini juga jadi peminjaman seperti ini. Yang ini adalah ID pinjam. Yang ini juga berarti ID pinjam. Karena yang jadi primary key-nya adalah ID pinjam. Kita coba cek. Nah, kita coba jalankan dulu. Sudah ada satu lagi menu, peminjaman. Kita klik. Nah, ini dia. Peminjaman, hal peminjaman, tapi ini betul ya, data peminjaman, kode buku, nama buku, jumlah pinjam, sama tanggal pinjam. Sekarang kita masuk ke tambah datanya lagi. Tambah data masih masuk ke bagian form tambah datanya. Form tambah data kita letakkan di sini. Isinya adalah tambah data peminjaman. Di sini adalah simpan peminjaman. Ini kode bukunya kita biarkan seperti itu dulu. Berarti di sini adalah jumlah ya. Jumlah peminjaman. Nah, untuk tanggal itu sendiri kita sekarang kita cobakan ini dulu ya. Tanggal kita inputkan sendiri dulu, tanggal peminjaman. Harusnya nanti tanggal peminjaman ini otomatis dari kapan data itu disimpan. Seperti itu. Tapi sekarang kita buat seperti ini dulu. Ini kita ganti tipenya date. Ini adalah jumlah. Ini kode buku, ini tanggal. Seperti ini. Kita coba cek dulu. Nah, ini dia. Formatnya kita buat sama seperti ini. Kita kasih row-nya saja dulu. Div class row yang bagian
Ini dia. Biar ada garis putihnya ya. Seperti ini. Nah, ini dia. Ini kita geser sedikit. Nah, kita coba jalankan lagi. Harusnya sudah ada warna putihnya ya. Nah, sudah ada warna putihnya. Berikutnya, ini dia. Carnya di sini. Ini dia. Berarti form tambah peminjaman. Seperti ini. Ini kita hapus. Terakhir, kali ini saja kita coba cek dulu hasilnya. Nah, ini form tambah peminjaman. Baru terakhir kita letakkan div car body-nya. Div car body di sini. Ini kita tutupnya, jangan sampai lupa tutupnya. Seperti ini. Nah, kita coba jalankan. Harusnya dia sudah bergeser. Nah, ini berarti sudah bergeser ya. Sudah ada kode buku, sudah mulai rapi. Untuk formnya, kita coba lihat di template kita ya. Pembuatan form. Nah, formnya coba kita lihat. Form layout. Form validasi. Terbatas ya. Kita coba lihat di yang berbayarnya. Form control. Ini tidak, ini. Nah, bisa pakai kontrol tipe ini ya. Atau kita coba lihat dulu yang berbayarnya. Berbayar itu yang berbayar mana form ya? Form komponen application tidak terlihat form ya. Layout the picture, ini input select ya. Kita pakai yang ini saja dulu. Yang di bagian form control, yang kontrol tipe. Form control tipe. Kita masuk ke bagian sini. Form control ini. Kontrol tipe. Nah, dia dimulai dengan kita lihat dulu. Form layout, ini form layout ya. Grid. Yang inilah ya. Yang form layout ya, form layout. Kita coba lagi, bukan form control tapi form layout. Di bawah di sini. Yang diperlukan mana dia? Ini dia. Nah, ini dia. Div class form row. Jadi dimulai dengan div class form row seperti ini. Di tabelnya kita hapus ya. Kita tidak pakai tabel lagi untuk merapikannya, tapi pakai CSS-nya. Ini dia satu. Ini untuk inputannya. Ini untuk inputan, yang tadi untuk labelnya, penulisannya. Ada yang aneh. Oh, terhapus dia ternyata. Ini kita geser dulu. Ini dia. Ini yang inputannya. Oh, ini berarti 2 ya. Ini kita hapus saja nih. Kita cukup pakai 1. Ini labelnya. Ini inputannya. Jadi ada input, ada labelnya. Ini tutup divnya. Seperti ini. Jadi kita perlu adalah kode buku. Di sini kita tidak pakai ID ya. Kita pakai name adalah kode. Ini adalah kita kasih namanya entry kode buku misalnya. Tipenya bukan mail tapi tipenya adalah teks seperti ini. Kita coba jalankan dulu hasilnya seperti apa. Ini dia. Tapi belum
seperti ini ya, belum yang grid. Oh ya, yang gridnya berarti di bawah ya. Ini grid show. Coba kita copy saja ini dulu. Oh, yang inline ya, bukan yang grid show-nya, tapi yang inline-nya. Kalau yang inline berarti ini dia perintahnya. Coba kita lihat dulu. Grid ini layout, grid show yang grid. Layout, pilih yang grid, email. Grid yang email, kita coba lihat email di sini. Ada 2. Kita coba lihat lagi. Ini yang inline. Oh, ini inline ya. Inline yang sejajar ya, satu baris ini. Ini inline, ini yang grid. Berarti kita pakai yang inline-nya, bukan yang grid. Tapi serah juga sebenarnya. Kalau yang mau grid berarti ininya di atas ya. Kalau yang inline ini labelnya, ini inputannya. Berarti kita pakai yang inline saja. Yang inline berarti yang ini dia. Grupnya kita ganti. Kita pastikan di sini. Ini grup ini kita ganti jadi positif ini. Mana dia? Kita coba lihat lagi. Form layout. Mana tadi? Inline. Grid row. Inline ya. Coba kita cari yang inline. Inline. Nah, ini dia yang inline. Caranya seperti ini. Kita coba tes copy saja dulu. Fotokopi ke sini ya. Kita coba jalankan. Belum juga ya. Inline. Di sini sudah inline. Oh, class formnya juga harus kita kasih class form inline ya. Jadi formnya juga ada kelasnya ya. Coba jalankan. Nah, baru dia geser. Jadi tadi tertinggal ini ya. Kita coba lihat lagi. Tadi tertinggal kelas inline-nya. Ini kita hapus. Kita pakai satu seperti ini saja. Ini label. Ini untuk inputannya. Ini yang tipenya. Nah, seperti ini. Div-nya kita letakkan di sini. Mana dia tadi? Ini ya. Bergeser lagi dia. Di sini. Nah, ini dia. Berarti kita bisa ini tambahkan, berarti ini adalah kode buku. Kode buku seperti ini. Nah, kode buku berarti ini for-nya. Coba ini ID kita hapus, kita saat ini tidak perlu ID. Tapi kita yang perlunya adalah name. Ini kita ganti jadi kode saja ya. Ini placeholder-nya. Placeholder ini isinya yang bagian sini ya. Kita coba lihat. Ini yang isi keterangan di sini. Nah, ini kita ganti jadi entry kode buku misalnya. Entry kode buku. Ini tipenya berarti tipenya teks seperti ini. Nah, ini kita hapus seperti satu nih baru. Berarti ada 2 lagi ya. Nah, ini adalah jumlah ya. Jumlah peminjaman. Jumlah peminjaman berarti ininya adalah jumlah. Terakhir ini adalah tanggal peminjaman. Tanggal peminjaman seperti ini. Ini berarti tanggal. TGL entry jumlah peminjaman. Ini entry tanggal peminjaman. Ini berarti tanggal peminjaman. Seperti ini. Nah, ini kita hapus dulu. Ini kita hapus. Kita coba lihat hasilnya dulu ya. Kita tes.
Nah, oh, inline berarti semua satu garis lurus ya. Kita coba lihat yang grid lagi. Tadi berarti ada kesalahan lagi. Kita coba lihat yang ini inline. Di bagian bawahnya lagi harusnya yang grid ternyata. Form kelasnya kosong. Form kelasnya kosong. Kita coba tes. Inline ini berarti satu garis lurus ya. Ini terus kita coba cek. Atau kita coba copy dulu semua nih. Kita copy, kita tes di sini dulu. Kita tes. Nah, ini baru benar ya. Kita coba lihat kesalahan kita tadi itu ada di mana. Ini kita ganti jadi positif relatif. Div kelasnya ini seperti ini. Kita coba jalankan. Ada yang aneh. Ini saja kita pakai. Ini div-nya, terus ini labelnya. Kita ulang kembali yang ada di sini. Kita cek dulu salahnya di mana. Oh, ada dua div ternyata. Ada dua div di sini. Ini div lagi. Ini seperti ini. Kalau tadi itu tidak ada div-nya ya. Kita seperti ini. Baru div penutupnya. Ini dia. Ini kita hapus. Kita hapus. Ya, ini seperti ini. Kita coba cek. Kita coba cek dulu. Nah, ini dia baru benar. Kita masuk lagi, kita coba ganti lagi. Ini adalah kode buku. Terus ini adalah kode. ID-nya kita hilangkan. Ini kita ganti entry kode buku. Tipenya adalah teks. Kita coba lagi, pastikan tanggal dan untuk jumlah peminjamannya. Nah, ini kode buku semua. Kita ganti jadi jumlah peminjaman. Berarti ini adalah entry jumlah peminjaman. Ini adalah jumlah. Ini adalah tanggal peminjaman. Ini adalah TGL. Ini adalah entry tanggal peminjaman. Seperti ini. Actionnya juga kita pindahkan ke sini. Kita coba jalankan dulu. Nah, ini dia. Kelasnya berarti kalau kita hapus ini kelasnya kosong ya. Berarti tidak perlu ada kelas. Kita coba jalankan. Nah, sudah selesai. Berikutnya ini kita hapus lagi nih yang bagian div ini. Oh, tipe satu lagi ya, tombol ya. Kita coba lihat tombolnya. Tombol button ya, submit ya di bagian bawah. Kita coba lihat submitnya di bagian bawah. Ini dia. Ini kita copy. Kita letakkan di bawah sini. Ini submitnya. Submit. Ini submit. Ini dia. Ini submit. Simpan ya namanya. Simpan. Nah, yang ini kita hapus saja. Kita hapus seperti ini. Kita coba jalankan kembali. Nah, sudah ada simpannya. Kita coba tes. Harusnya belum bisa tersimpan ya. Ini jumlah peminjaman, tanggal peminjaman. Kalau tanggal tipenya kita ganti jadi tipe date agar muncul kalender ya. Nah, seperti ini. Muncul kalendernya. Terus
kita coba simpan, berarti kita masuk ke simpan tambahnya. Simpan tambah kita letakkan di sini. Nah, ini dia simpan tambahnya. Kita coba lihat. Nah, jangan lupa kita pakai yang ini ya. Kita simpan tambah. Mana tadi simpan tambah ini ya. Simpan tambahnya ini agar menghindari SQL injection. Kita akan sini kode. Ini adalah kode. Terus tadi ada jumlah. Di sini kita ganti jadi jumlah juga. Terakhir ada tanggal ya. Tanggal. Di sini juga tanggal seperti ini. Nah, kita coba jalankan. Insertnya adalah insert peminjaman. Ini layout pustakanya adalah peminjaman. Ini KD buku sudah. Jumlah pinjam sama satu lagi tanggal pinjam seperti ini. Berarti ini adalah kode, ini adalah jumlah, dan terakhir ini adalah tanggal seperti ini. Kita coba jalankan dulu. Kita tes, kita kodenya. Nah, harusnya nanti ini berupa pilihan ya, select combo box ya di sini ya. Jadi baru enak dilihat. Kalau ini kan nggak mungkin kita hafal kodenya, berarti kita nanti adalah pilihan sini. Kita coba simpan. HL konten HL2 tidak ditemukan. HL2 tidak ditemukan. Layout HL2 konten. Kita coba lihat dulu. Kita tes konten HL. Oh, metodenya ya. Metodenya juga belum kita ganti ya. Metodenya adalah post seperti ini. Kita coba cek back lagi. Tes dulu. Kita tes sembarang aja dulu. Simpan. Nah, ini baru muncul ya. Dia error katanya di line 2. Dia tidak menemukan koneksi. Oh, ini buat apa lagi di sini ya? Kita coba cek. Undefined jumlah di line 3. Undefined jumlah di line 3. Jumlah di line 3. Oh iya, ternyata bukan JML ya, seperti ini. Nah, kita coba jalankan lagi lah. Kita tes kembali. P001 jumlahnya 5. Dia pinjam di tanggal 31 ini. Kita simpan. Simpan tambah line 6. Simpan tambah line 6. Simpan tambah line 6-nya error katanya. Kita coba cek dulu di database kita apakah sudah tersimpan. Nah, kalau untuk tersimpannya sudah ya. Sudah ada tersimpan datanya di sini. Ini kita hapus dulu. Nah, ini sudah. Ini cannot modifikasi header line 7, header line 7. Kita coba lihat disimpan tambah ini header location katanya. Oke, ini biarkan dulu seperti ini ya. Nah, kita back dulu ke sini. Ini dia. Nah, sekarang yang tadi kita biarkan dulu. Nanti kita akan pakai JavaScript untuk memberitahukan bahwa data sudah berhasil disimpan seperti itu. Kita biarkan seperti tadi dulu. Nih, bagaimana cara memunculkan nama bukunya? Untuk memunculkan nama bukunya, berarti kita tinggal tambahkan di sini. Kita joinkan di sini. Buku where peminjaman titik KD buku sama dengan buku titik KD buku. Seperti ini. Di tabel peminjaman, KD bukunya sebagai foreign key. Di tabel buku, KD bukunya sebagai primary key. Jadi kita bisa joinkan seperti ini. Nah, berarti kalau sudah kita joinkan, berarti kita sudah bisa seperti ini. Kita letakkan di sini saja misalnya. NM buku. Ini kita letakkan di sini.
nm buku misalnya, nm buku. Nah, di sini baru kita bisa panggil nm buku seperti ini. Kita coba jalankan. Nah, sudah ada bukunya. Sekarang kita bagaimana cara memunculkan ini sebagai diambil dari database. Nah, berarti kita pilihnya adalah select. Kita masuk ke sini. Form yang kita gunakan ini kita copy dulu, kita letakkan di sini. Yang kita pakai bukanlah input tapi select. Jadi kita ganti di sini adalah select. Select name kode, ini kita hapus. Kelasnya biarkan. Terus kita letakkan selectnya seperti ini. Nah, ini dia. Tuh, kita coba jalankan kembali. Nah, dia sudah muncul ya pilihan, tapi isinya belum ada. Kita ambil dari database. Dari database kita coba lihat. Select mana dia ya. Kita pakai yang well ini saja. Di bagian tambah ini, kita PHP-kan. Ini kita PHP-kan dulu. PHP. Ini tutup PHP-nya, jangan lupa. Well, ini adalah buku saja. Buku ini juga kita kasih buku seperti ini. Nah, terus kita option kan. Echo option value. Option value-nya adalah string row ya, string row mana dia tadi, kita lihat string row-nya ini seperti ini. Sama ini seperti ini. Terus ini bukan ID pinjam ya, tapi KD buku seperti ini. Terus letakkan di sini lagi. Ini adalah nm buku seperti ini. Baru ditutup dengan option seperti ini. Ada yang error. Katanya, atau kita coba di sini saja. Ini KD buku. Ini kita ganti jadi kita coba tes ini dulu. Kita coba jalankan dulu ya. Nah, muncul ya. Jadi seperti ini saja. Jadi nah, ini dia. Yang kita tampilkan itu adalah nama buku. Jadi untuk select itu sendiri kan dia option ya, option value, baru di dalamnya ditutup antara option dengan option. Nah, di dalam option ini ada value inilah nilai yang akan dikirim. Sedangkan di antara option ini hanya untuk menampilkan saja. Jadi yang kita tampilkan adalah nama bukunya, tapi yang kita kirim adalah kode bukunya, seperti itu. Kita coba tes lagi dulu. Seperti ini. Kita coba tambah satu buku lagi ya, biar terlihat. Kita tambah buku, nama bukunya P002, database misalnya, harganya 50.000, 5.000 lah, seperti ini. Iya, database-nya ya. Disimpan buku, ini kita hapus. Nah, kita coba cek lagi. Peminjaman. Kita butuh buku ya, di tabel buku. Sudah ada ya database-nya. Nah, kita coba tambahkan lagi. Sudah ada dua nih, database sama web. Kita ganti ini jadi 2 misalnya. Terus kita simpan. Header-nya masih error, biarkan saja dulu. Nah, ini dia. Sudah ada P01 otomatis web, P02 otomatis database, seperti itu. Nah, jadi untuk materi hari ini kita cukupkan sampai di sini. Sampai ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.